Itu ilmu langka. 40 tahun kita cari Pak di ulama kita, kadang dia tidak mau kasih. Terus terang. Karena ini ilmu rahasia para ulama. Ulama kan malu kalau anaknya tidak pintar. Makanya itu azimatnya ulama. Kalau hamil istrinya langsung kasih tahu, amalkan ini. Jadikan sholat sebagai solusi. Magina kada nabita as-sholatu miftahu kulli khair. Karena Nabi sudah tahu, urusanmu biarkan Allah yang mengurus, sholatmu yang kau urus. Nah sebab maka dari Allah Ta'ala, ya kau ngurusi agamaku, ya pemurus ilinum. Ini penting sekali Pak. Iya nasimak na guru tak Kiai Abdul Rahman Ambodale, guru tak Kiai Haji Muhammad Sain Abdul Ghani, kemudian guru tak Kiai Haji Maimun Subair, ulama-ulama khos yang ada di Jawa, Ukimon Robarakan. Tapi saya ingin beritahu bahwa ia tu sampajangnya tanya pakai siwek baru. Aja tak ada Nabi tak menangkan apa suruh mas sampajang. Kalau kita buka di dalam Al-Quran, ketika Nabi Zakaria sholat di dalam mihrabnya, ini modal untuk imam. Ia Nabi Zakaria apa yang dia lakukan? Hunalika da'a Zakaria Rabbah. Qala Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ini penting sekali Pak. Iya nasimak na guru tak Kiai Abdul Rahman Ambodale, guru tak Kiai Haji Muhammad Sain Abdul Ghani, kemudian guru tak Kiai Haji Maimun Subair, ulama-ulama khos yang ada di Jawa, Ukimon Robarakan. Kullama dahala alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan. Qala ya Maryam anna laki hadza? Qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Fanadathul malaikatu huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Annallaha yubassiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas solihin. Iya Nabi Zakaria, ini saya kasih tahu kisahnya, itu tidak ada anaknya. Istrinya sudah berhenti haid, sudah menopause. Dalam istilah medis tidak bisa melahirkan. Nah sebab degaga anak-anak pak aja nih halangan. Nabi Zakaria juga sudah tua, 90 tahun lebih. Tapi dia gagak anak-anak, makanya dia mengambil kemanakannya. Nalai anurena, natilau bolana. Dia yang pelihara, masih kecil, umurnya 9 tahun. Ada yang mengatakan 8 tahun. Kemudian dia bikinkan bilik kamar, baru dia buatkan tempat sholat, namanya mihrab. Tingginya 2 anak tangga, makanya tempat imam itu 2 lapis. Ini penting. Nah, sabaiya onron naimange tanya masjid itu adalah mihrab. Jadi tempat imam itu adalah mihrab. Makanya mihrab imam itu 2 lapis. Masjid dulu ya rumah sigi yolo itu keramik tempat sajadah imam beda warnanya. Kita mungkin masih ingat, kalau ada masjid tua itu tempat sajadah imam biasa enak kerami okutulia warnana. Kalau yang di belakang putih biasa di situ coklat atau hitam. Karena ulama yang membuat masjid. Sekarang yang buat masjid insinyur, makanya sama semua warnanya. Magai karena mihrab itu kuncinya harus lain. Dan itu tidak boleh bergerak. Makanya bikinkan kerami yang satu warna supaya dia tidak bergerak. Di atasnya boleh dilepas, dia tidak bergerak itu. Dan disitulah imam sholat. Makanya Nabi Zakaria itu nakibuarangi mihrab Maryam. Indona Nabi Isa mati. Dia bukan nabi, dia manusia biasa. Tapi ada 2 anak tangga 2 lapis. Dan 3 tahun dia sholat. Ada riwayat mengatakan 2 tahun 9 bulan, yang jelas 3 tahun. Mas sempajam Maryam okorilalana, Nabi Zakaria mulai kaget. Magai nasabah itu Nabi Zakaria kunci pintu kamarnya Maryam selalu dia yang pegang. Jadi kalau sudah dia kasih masukkan makanan, dia kunci pintunya dari luar sehingga Maryam tidak bisa keluar. Dia jaga betul itu.
Nanti waktu makan lagi baru dia buka, baru dia kasih makanan. Tapi apa yang aneh, ketika 3 tahun dia tinggal di rumahnya Nabi Zakaria, mulai heran Nabi Zakaria. Kullama dahala alaiha Zakaria al-mihrab, tungkat tamana Nabi Zakaria kurilalanna mihrab onronna Maryam masampaja wajada indah rizkan. Tuli angka anren runtuk, padahal kunci dia yang pegang. Anehnya buah-buah musim dingin di musim panas. Pada di maka datangnya waktu durian nang durian. Tanya waktu rambutan nang rambutan. Makanya dia tanya, "Anna laki haza?" Boleh kendro ya. Nah, kunci kamar saya yang pegang. Tidak ada jalan orang untuk masuk. Ini dari mana? Agana Maryam, huwa min indillah. Iaitu agagai langsung puluku pong Allah Ta'ala. Dia nama tepat Nabi Zakaria. Apa maka dia tanya aku Nabi. Saya Nabi ini berdoa di rumah ini hampir 100 tahun. Hanya minta dikaruniai anak. Tapi tidak pernah diijabah. Kenapa kamu bisa kedatangan makanan? Kemudian dia perjelas. Anna laki haza. Agana sana Maryam. Huwa min indillah. Maka damani Maryam. Innallaha yubakamani Maryam. Min indillah. Innallaha yarsuku man yasha bighairi hisab. Ya kau puang Allah Ta'ala melo pakai daleki atanna itu tidak melalui perantara dan proses. Makanya tak kejenna Nabi Zakaria nasuro ya nurena masuk keluar dari situ. Saya mau ke situ berdoa. Karena dia yakin bahwa tempat ini yang mustajabah, bukan rumah ini, bukan juga ibadahnya, tapi tempatnya. Maka masuk hunalika da'a Zakaria rabbah wa huwa qaimun yusolli, matangangi tettu masempajang napa mengilau. Makanya dalam ayat itu wa huwa qaimun yusolli fil mihrab. No, jadi tatongi mas sempajang ngukilalanna mihrabna sementara sholat dia berdoa, Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud doa. Epot talenga wija-wija. Apa yang terjadi? Fanadathul malaikatu wa huwa qaimun yusolli fil mihrab. Yarudiwatunna mas sempajang Nabi Zakaria kulilalanna mihrabnya, langsung turun malaikat. Agana podangi annallaha yubassiruka biyahya. Wong Allah Ta'ala na janji ko anak arwani namanya Yahya, musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas solihin. Dia nabi. Bayangkan ya Pak, guru tak ya Abdul Rahman Ambodalle ya kong kasantrin na melor rewa. Karena kamarnya itu guru tak bagi dua. Satu dia tempati tidur, sebelahnya dia tempati sholat. Di tempat sholatnya itu ada bantal kecil untuk melapisi lututnya ketika dia berhenti sholat dan berzikir. Ia ko angka santri melo rewa, na degaga na tampara ngoto, lawi ko gurut ta milaw di wang degaga kasi di ko na meka rewa. Aga nasa gurut tam ko corona ilalang. Dia masuk itu ambil uang di bawah bantal. Dan semua santri yang mau pulang itu yang tidak ada ongkosnya itu hanya ambil di situ. Tapi guru tidak pernah mengisi uang. Oleh kenroy itu karena mihrabnya ulama. Itu kuncinya. Dan ini yang banyak orang tidak pakai, Pak. Kadang-kala dia ko bolata ko meki masam pajang, ya ko deno ko banren na kadere lo kilo na lamari. Kung kato ko lamari tamay kamara, kung kato ko kamara lari ki masuk. Pokok na kenroy. Kadang aku sa denaga sa primbe masampajang pati kon roma chika ko ni rotatong. Sebenarnya kadang-kala WC kita begitu cantik dengan nilai mungkin 30 juta padahal hanya tempat buang hajat. Tapi tidak ada tempat khusus kita buat untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu sungguh rugi kita. Dan tidak ada mihrab. Makanya yaitu mihrab yo kumi boleh. Dan mihrab itu di dalam kamar, dan kamar itu kamar pribadi. Makanya setiap ulama khas itu ada kamar pribadinya, karena di dalamnya itu ada mihrab. Tapi kalau dia bermunajat itu tembus karena dia masuk ke dalam tempatnya. Nabi Zakaria saja, Maryam saja yang bukan nabi dan dia adalah manusia biasa, tapi itu tembus. Kenapa? Karena memang dia adalah berdoa oko onron nasib pak bicara langsung pong Allah Ta'ala. Maka dia gurut tak
Aki buah ko onrom mas sempajan, tutup supaya tidak kelihatan. Ukurannya bisa 1,5 meter kali 50, yang pas ditempati satu orang sholat, tidak boleh berjamaah di situ. Mihrab itu sempit sekali, hanya seperti luasnya lubang kuburan. Nah, kemudian tutup, bisa pakai kain, bisa pakai triplex. Yang penting orang tidak lihat ketika masuk ke kamar. Dan jangan masuk ke dalam kecuali ada wudhu. Jam tangan dengan handphone jangan masukkan. Hanya tasbih dengan Al-Quran di dalam boleh. Ia patatamo korokong kajeneta. Kalau batal wudhu keluar. Yang kedua, jangan pernah bicara dunia. Makanya gurutta kong katamuna nakato-kato benena mengetuk pintu kamarnya. Gurutta itu tidak bicara. Nanti keluar baru bicara. Nah, sebab tidak ada kalimat-kalimat biasa yang diucapkan di dalam mihrab. Ya kutulip pananungang itu akan tembus. Karena itulah yang dilakukan ulama-ulama kita. Sebenarnya onronna mimeyaki buah. Dan kita masuk di situ sholat sunnah. Membaca Al-Quran masuk ke situ. Tapi ingat, handphone dengan jam tangan jangan masukkan. Saya punya ulama itu dari Aceh, namanya Guru Tasenur. Saya belajar sama beliau tasawuf itu 1 tahun 8 bulan. Hanya 2 kali saya masuk ke dalam mihrabnya. 1 kali ketika pertama diterima, yang kedua ketika meminta amalan istikharah bil Quran. Itu istikharah jalan pintas. Hanya buka Quran, tidak sholat. Itu yang saya dapat dari beliau. Dan hanya 2 kali saya masuk ke beliau. Jadi makanya kamar-kamar tertentu itu guru tak kayak Haji Maimun Subair. Ketika mau ke tanah suci dia kunci kamarnya. Baru dia serahkan kuncinya ke anaknya. Baru dia kasih tahu. Jangan buka kecuali saya kembali. Kalau saya tidak kembali nanti saya meninggal baru kau buka. Itu. Dan ternyata betul. Kenapa? Di situ ada tempat rahasia dia berduaan dengan Allah. Ini yang pokok dulu. Ia rojolo onrong ngemelo mas sempajang. Ia kotomelo maki buah bola. Mesti kita cari tempat mana yang strategis untuk ditempati bangun rumah. Begitu juga kalau kita mau sholat. Harus ada tempat khusus yang kita mau tempati untuk menyembah kepada Allah. Aja no kumatoki romatinro kumatoko. Tidak, pisahkan itu. Makanya guru sempit kamarnya tapi dia tetap bagi. Hanya tempat khususnya sholat. Kemudian di sebelahnya dia masuk ke kamarnya. Jadi pintu mihrabnya itu tembus ke kamar. Karena sebenarnya kamarnya yang disekat. Baru dia tempati sholat. Ini, makanya itu yang saya wasiatkan. Saya kasih satu ilmu ini. Biasa dalam ilmu tasawuf tidak diajarkan. Karena itu agak berat. Tapi tidak masalah. Masjid kita ini bagus. Magai karena ada tempat imam. Yang sebelah sini ya sitongan neye bolana pu imam. Ini rumahnya imam. Karena imam itu menggantikan Rasulullah mengisi rumahnya. Yang kedua dia juga menggantikan Rasulullah berdiri di depan makmum. Makanya imam itu tidak sembarang, Pak. Guru tak mengatakan, iya kau imam aja lalu nasulara poncok. Jangan suruh dia pakai celana pendek. Imam jangan sering nongkrong di tempat-tempat ramai. Jangan sering. Banyak imam sekarang selalu nongkrong di warkop. Jangan kalau imam. Imam dulu itu tidak boleh. Sekarang lebih modern. Kenapa? Itu dijaga. Begini. Apa agak-agak na pasangan ngak gurutta. Yang pertama, yaitu imam enak. Karena saya pelajari tasawuf imam itu Pak lebih 1 tahun. Saya tidak khatam. Makanya sampai hari ini tidak pernah jadi imam. Di pondok saya sudah tinggal lebih 20 tahun itu tidak pernah jadi imam. Kecuali memang tidak ada laki-laki baru saya maju. Itu berat. Kecuali di keluarga ya biasa. Tapi untuk jadi imam di tempat ibadah itu berat. Kenapa? Karena memang saya tidak khatam. 20 papakutana napodanga gurutta tambah 2. Berarti 26. Kemudian penutup 1, 27. Ini tuh nak dapat tasawuf rioloi 20 pitu pakutana loko imang. Itu nak masuk. Tapi tidak usah saya bahas itu. Nah sabadega kami maju matuk. Yang saya ingin bahas kasih modalnya saja. 4. Tak ketani masuk ikut imangi. Angka kama anak tamelo tapancajima pasangi apa?
Yang pertama, imam jangan lewat pintu ini. Jangan lewat pintu makmum. Nanti masuk kalau lewat pintunya dia. Aja toleh pintu lopo ya. Ya rotola pintu tadi. Pintu imam masuk itu bukan ini, tapi dia lewat samping itu masuk. Ya kongka ima denolai pintu na makmuna denatasaka bacana. Hafalannya kuat. Kemudian hafalannya akan masuk. Angkat ima pak koma bacain isaliwam yo kalau kutimunna. Bisa kita kenali itu ketika dengar. Tapi ada imam pole lalam mimatillo saliwam, itu beda. Ada dua kunci itu imam harus suaranya dari dalam keluar. Angkat tu imam pak makanya bacana tapi saliwam hanya dari tenggorokannya ke bibirnya. Angkat tu imam memang marilalang. Dia nama kanja lagona tapi matem masa di lolalang karena dari kalbu ke kalbu. Kega imam yang sudah memiliki Al-Quran. Kega sang imam memiliki Al-Quran. Ya nangka imam masampaja sunnah na patemma ikoran yung kilala na sampaja sunnah na ketika dia sholat sendiri maka dia memiliki Al-Quran. Tapi ia miko na baca korang yang kumanca jimang dia tidak akan miliki. Abu Hanifah itu menghatamkan Al-Quran 2 kali dalam sehari semalam. 1 kali dalam sholatnya, 1 kali di luar sholat. Ini penting. Ini ilmu sebenarnya, ilmu langkah. Makanya imam jangan lewat situ supaya aja natasaka bacata. Magi natap pangala bacana imangnya karena yase imakmunna na ya imanna. Analoginya sederhana Pak. Listrik kita di sini ada pembatas. Kalau pembatasnya di situ hanya maksimal 500 watt, baru balon yang kita nyalakan 1000 watt pasti sepak ukur. Begitu juga imam. Ketika lebih tinggi energi yang dimiliki makmum, imam tidak bisa melanjutkan bacaan. Magai nasabah ikalai. Itu kuncinya. Makanya imam lewat jalur khusus. Aja nih ya toleh. Yang kedua, jangan sholat sunat di dalam masjid. Kecuali sholat sunat berjamaah. Kok kiri lala masam paja sunat. Pura pi masam paja sunat napa masuk. Kama pipa bangin napa ki masuk. Sudah doa bersama kembali masuk sholat sunat. Telu tau mita pandanunga masam paja sunat. Okoro ko napa barakai po Allah Ta'ala. Deta mate ko deta siruntuk nabita. Itu janji Nabi. Makanya ulama sufi itu selalu lakukan itu. Itu tidak sembarang. Makanya imam Masjidil Haram, imam-imam besar itu kita tidak pernah lihat lewat di mana dia. Nanti iqamat baru muncul. Setelah itu kembali masuk. Itu berat. Kenapa? Karena memang itu kunci yang diwariskan. Karena imam itu tidak sembarang. Cuma banyak orang sekarang karena bacaannya bagus, langsung didorong jadi imam. Karena dia tidak tahu ada rahasia di balik itu. Karena itu pekerjaan berat. Karena dia menggantikan posisi Rasulullah memimpin jamaah. Itu berat Pak. Kemudian yang ketiga, ajak tasalai masigi di imangnya kecuali 2 waktu. Sudah isya dan sudah sholat subuh. Kecuali baca Fatihah 9 kali. 1 kali kirim ke Rasulullah. Ila khadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin al-Fatihah. Yang kedua, ila jami'il anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i wassolihin wal malaikatil muqarrabin al-Fatihah. Kemudian, wa khususan ila Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Ahmad Ar-Rifai, Syekh Ibrahim Ad-Dasuki, dan Syekh Ahmad Al-Badawi. Itu 4 ulama wali kutub. Kalau kita punya anak hamil, ya kongka anak tamat tampu atau istri yang hamil, tasuruh baca Fatihah 5 kali sebelum tidur, sesudah berwudu. Kepada Rasulullah pertama, Syekh Abdul Qadir Jailani kedua, Syekh Ahmad Ar-Rifai ketiga, Syekh Ahmad Ar-Rifai, Syekh Ibrahim Ad-Dasuki, baru Syekh Ahmad Al-Badawi. Kemudian dia usap perutnya, puang, talengi baraka iya nana angkai utampu turu pada toha baraka. Angkai talengi atau pandrite apa. Kemudian baca salawat, kemudian tidur. Ia ko jaji anak tanah salama. Insyaallah ya sirya waryawana mancito pandrita. Si tanre-tanrena manci jiwali. Itu ada dalam kitab Tabaqatus Sadiliyatul Kubra. Saya punya guru di Jombang Pak, namanya Ki Khalik Hasan Al-Buni. Beliau itu punya 2 anak laki-laki. Anak pertamanya sudah SMP sekarang. Anak pertamanya itu baru kelas 4, kelas 2, anak keduanya kelas 4 SD. Itu sudah hafal 300.000 hadis Nabi.
Saya kalah Pak, 100 hadis saya tidak hafal. Bukhari Muslim dia hafal. Saya pernah tanya beliau, kita pakai apa? Bagaimana cara mendoakan anak? Dia kuncinya dia bilang begini, enggak. Ambil berkahnya wali kutub ketika dia masih dikandung. Itu kuncinya. Makanya orang-orang yang hafal kitab itu seperti Gus Bahuddin Nur Salim, itu orang tuanya dulu amalkan itu. Enggak sembarang Pak. Itu ilmu langka. 40 tahun kita cari Pak di ulama kita, kadang dia tidak mau kasih. Terus terang. Karena ini ilmu rahasia para ulama. Ulama kan malu kalau anaknya tidak pintar. Makanya itu azimatnya ulama. Kalau hamil istrinya langsung kasih tahu, amalkan ini. Itu namanya bertawassul. Ini. Ingat ini 4 orang Bu ya. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Ahmad Ar-Rifai, Syekh Ibrahim Ad-Dasuki, dan Syekh Ahmad Al-Badawi. Tapala nih? Belum. Sabar lagi kau ditapala. Kemudian, ini yang paling pokok. Ketika sudah tadi membacakan ini, kemudian baca, kirimkan Fatihah kepada guru Al-Quran kita. Guru yang mengajarkan kita Al-Quran. Nah, peta kirim atau Fatihah Indo Ambota. Baru kirimkan Fatihah seluruh wali yang ada di langit, yang ada di darat, yang ada di laut. Karena di laut itu ada wali, namanya Rijalul Ma, itu 70. Makanya orang tua dulu, napak gurongan, ya kome kalau tasiena baca ya. Ya kolabu ko pasti yang kemewai koko tuh. Wali yang akan datang. Maka doanya wali yang ada di dalam air namanya Rijalul Ma. Ada doanya itu, tapi saya tidak ajarkan. Kan ini kan darat. Kemudian setelah itu kirimkan Fatihah kepada seluruh muslim muslimat, mukmin dan mukminat al-ahya'i minhum wal amwat. Baru kirimkan Fatihah ruh yang ada di Lauhul Mahfuz. Baru kirimkan Fatihah diri kita, keluarga kita dan anak-anak kita. Setelah itu berdoa. Epung. Tapas salama kenga, tapak barakah kenga isa na kampung ni. Napaki makada tapi sabdika nareko angka atamu melo muala risesem. Iya na tu imam Pak, ya kongka jamaah na melo mati nisam. Dia tahu. Imam dulu begitu. Nasongka nak kampung ku melo mati. Dia sudah tahu. Karena dia tidak diambil kalau itu tidak diberitahu. Artinya, tanya pas sabaran nama kadadeniala. Tidak. Cuma dia diinformasikan sebelumnya. Karena kenapa? Dia adalah jamaahnya. Yana tu nakada tomatot tariolo, iya ko imange aja mo tinro kode mo cener ya kapitu kampung. Itu masuk. Cuma itu istilah biasa yang orang tidak paham. Saya mendalami ilmu tasawuf tidak lama, cuma ada beberapa yang memang saya langsung ambil ke gurutta. Dan itu penting karena ilmu ini mulai hilang. Apalagi ada yang membidahkan ilmu tasawuf itu ilmu sesat, itu sufi itu sindik. Wah, ini perkara dia tidak tahu. Agama itu ada kajian Islam, ada kajian iman, ada kajian ihsan. Kajian Islam itu bicara hukum, ulamanya disebut fuqaha. Muncullah Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hambali. Ada kajian iman, ulamanya disebut murabbi. Kajiannya itu adalah tentang tauhid. Sekarang terbagi ada Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah. Itu Sunni, Syiah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di situ terbagi. Kemudian ada satu tingkat lagi, namanya kajian ihsan. Ulamanya bukan murabbi, bukan juga fuqaha, tapi disebut dengan mursyid. Dari situlah lahir tarekat. Tidak boleh digabung. Pembahasan fikih jangan masukkan ke tauhid. Pembahasan tauhid dengan fikih janganlah tarik kata tasawuf. Pasti rancu. Tidak bisa ketemu Pak. Makanya banyak yang membidahkan, banyak yang menyalahkan karena dia campur. Ilmunya tidak sampai. Paling contoh. Maka hukumnya pas sidakkai na rekong katau mas sumban na di uang haram dia sedekahkan. No? Paboto mas sumbang, pas sabu-sabu mas sumbang. Pakupom putih mas sumbang. Kalau fikih pasti berdebat. Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hambali semua mengharamkan. Tidak boleh diterima. Yang jelasnya kalau dia haram, tolak. Karena rumah ibadah adalah tempat suci. Allah itu indah dan tidak akan menerima kecuali yang indah. Makanya tolak itu. Kapan kau terima, kepakon akan palu-palu.
Pertama, si kongkolok kono masalah. Yang kedua, tidak kau tolak keharaman. Yang ketiga, mucarepai on rama pacinge. Yang keempat, dena barakka ibadana te gara-gara iko. Ini harus ditahu panitia ini. Tapi si Yusuf Qaradawi kebalikannya. Ya kau paboto mas sumbang, tarimai. Kapa kau tidak ambil, madosa kau. Coba. Agak sana. Ia kau paboto mas sumbang mualai, otomatis dia tidak pakai main judi lagi. Ia ko paboto mas sumbangalay nasaba ia ko de mualay na botora situ mato. Makiro, napake ni macule makunda, napake ni masabu-sabu, napake ni manomoro, lebih banyak mudaratnya kalau kau tidak ambil. Makanya ambil itu, tapi pisahkan, jangan gabungkan. Bikinkan kotak, sumbangan napa botoe. Kapan dipakai? Jangan pakai di dalam masjid. Kalau bangun WC, pakai di situ. Bangun menara pakai di situ, bangun pagar pakai di situ, karena dia bukan tempat sholat. Saya Yusuf Qaradawi. Kalau Imam Al-Jasuli beda lagi. Imam Al-Jasuli mengatakan, kalau kau ambil pakai di luar, tetap kau pertanggungjawabkan. Kalau mau aman, bikin kotak amal besar, simpan di depan pintu, jangan terima sumbangan langsung. Setiap bulan ambil, hitung, masukkan ke saldo, silakan manfaatkan kemana saja. Nanti di hari kemudian ditanya, uang apa ini? Kasih tahu malaikat, saya tidak tahu, cuma ambil di celengan. Selesai tugasmu. Makanya di Jawa itu banyak kota amal tidak terima sumbangan langsung orang. Kenapa? Karena panitia masjid mengantisipasi itu. Ini fikih Pak, bukan tasawuf. Kan biasa, atau ayam lah, angka ayam manu nalap foto. No? Biasa kan ada ayam atau bebek tabrak mobil, masih bergerak-gerak begini, masih begini kepalanya, langsung disembelih. Halal atau haram? Haram atau halal? Imam Asy-Syafi'i mengatakan haram. Kau sembelih dengan jalan halal tetap haram. Kenapa? Karena binatang itu bergerak menuju kematiannya. Kau tidak sembelih pun sudah mati. Tunggu 1 menit, mati. Tapi kau akali, makanya kau sembelih. Makanya dia haram. Karena dasarnya menuju kematian. Kecuali hanya panina mipolo, kakinya yang patah, tidak masalah. Tapi ia kau makanya sudah pecah kepalanya, baru kau sembelih, itu haram. Walaupun kau sembelih dengan basmalah. Imam Malik mengatakan tidak. Kalau dia masih bergerak, kemudian sembelih, kalau masih ada darah menetes di bekas sembelihan, berarti itu halal. Kenapa? Binatang disembelih itu karena 2 syarat. Yang pertama masih hidup, yang bergerak itu masih hidup. Kemudian yang kedua, sembelihan ada pengaruhnya. Makanya lihat, kalau ada darah menetes di lehernya, maka itu berarti pengaruh sembelihanmu ada. Itu fikih, bukan tasawuf. Kalau tasawuf beda lagi. Supi itu Pak Bu, kalau singgah di warung bayar dulu baru makan. Kalau makan dulu baru bayar, itu tidak bagus. Kenapa? Apa bedanya kau ambil mangganya tetanggamu, selesai kau makan baru pergi kau minta. Itu sama dengan engkau makan dulu baru bayar. Nyawer. Jangan singgah buang hajat di WC masjid. Karena kau mengotori tempat itu. Yang kedua, air yang dipakai itu adalah hasil sedekahnya orang. Imam Tasyafi mengatakan boleh, cuma makruh. Makanya kalau singgah buang hajat di WC masjid, berwudu dulu baru pergi. Supaya kau melakukan sunnah, tidak melakukan makruh. Itu fikih. Itu beda. Makanya Sufi mengatakan, berbohong itu wudu sudah tidak bisa dipakai. Ya kau pura diumpake mak balle jene mau aja umpake mas sempajang. Itu kuncinya. Nanti itu kuncinya Pak. Berat. Makanya angka kajian tauhid, ada kajian fikih, ada kajian tasawuf. Ulamanya juga beda. Ada ulama fikih, ada ulama tasawuf, ada ulama tauhid. Beda itu. Sekarang yang muncul Salafi Wahabi. Yang terkenal sekarang Wahda Islamiyah, yang selalu berbolak-balik mengatakan bukan, padahal kalau dilihat manhajnya sama.
Di Bone ini banyak. Dia mengatakan bahwa hal seperti itu tidak boleh. Kembali kepada Al-Quran dan hadis. Jangan bermazhab. Tapi dia pakai Ibnu Taimiyah. Jangan ikuti Syafi'i. Kembali ke hadis. Padahal dia pakai Syekh Utsaimin. Coba, apa bedanya? Tinggalkan Syafi'i, lari ke Ibnu Taimiyah. Sama saja toh. Ibnu Taimiyah kan justru belakangan. Dia mengatakan kepada salafus saleh. Salafus saleh itu 1 abad pertama. Yang masuk Syafi'i ini ulama salafus saleh. Yang Ibnu Taimiyah ini tidak masuk. Justru itu yang diambil pendapatnya. Makanya banyak sekarang masyarakat diputar otaknya. Pokoknya selain sunnah bid'ah. Dia tidak pakai hukum wajib, sunnah, makruh, mubah, haram. Apa yang dia pakai? Sunnah, bid'ah. Cuma 2. Coba kalau bukan sunnah, dia katakan bid'ah. Kalau bertentangan sunnah berarti makruh. Masuk ke masjid mendahulukan kaki kiri itu makruh. Karena sunnahnya dahulukan kaki kanan. Mau tidur berwudu dulu itu sunnah. Kalau tidak berwudu kemudian tidur itu makruh. Karena tidak melakukan sunnah artinya makruh. Kalau bukan sunnah bid'ah. Karena bid'ah neraka ujungnya. Coba. Ini kadang kita dicuci otak. Tapi dia tidak tahu. Makanya saya anukan Pak. Zikir sesudah sholat tidak ada dalilnya. Suruh buka Al-Azkar Imam Nawawi. Kalau dia tidak percaya bilang tidak ada dalilnya. Dia tidak mau buka kitab itu. Yang dia buka cuma Al-Quran. Dengan Sahih Bukhari. Dia pakai Sahih Bukhari Muslim. Padahal Bukhari Muslim itu bermazhab Syafi'i. Coba. Dia larang kita mengikuti Syafi'i. Larang mengikuti Abu Hanifah. Tapi dia suruh kita pakai saja Bukhari Muslim. Bukhari Muslim itu bermazhab. Fikihnya lari ke Syafi'i. Tasawufnya lari ke Imam Asy'ari. Ulama hadis itu bertasawuf. Tapi kadang mengatakan tasawuf itu sindik. Kenapa? Karena dia memisahkan kita dari ulama kita. Makanya Guru Takalibone, jangan dengarkan pendapatnya itu Guru Takalibone. Pakai saja langsung ke hadis Nabi. Kenapa? Karena dia mau menawarkan ulamanya. Supaya itu yang kita jadikan panutan. Ini jadi masalah. Tapi tidak ada jadi bonedi. Banyak. Nah, ini hati-hati jemaah. Isra Miraj bid'ah. Maulid bid'ah. Doa bersama tidak ada dalilnya. Semua bid'ah. Dia tidak mengatakan mana hadisnya. Kalau hadis ada semua di Imam Al-Azkar, Imam Nawawi. Ini berat. Di Sidrat kita Pak, saya sudah 8 tahun bergelut dengan mereka. 2 tahun terakhir ini saya melawan. 5 tahun sebelumnya saya tidak melawan. Santai-santai saja. Kenapa kita santai mengatakan memang ada pendapat seperti itu. Tapi karena mereka menggerogoti umat, maka saya melawan. Pasang badan. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau buka YouTube, buka Buya Ar-Rasyid Hashim. Di situ ada ulama kita, masih muda sekali. Hampir seumuran dengan saya, tapi mungkin agak sedikit beda. Beda umur. Beliau, itu Dr. Buya Ar-Rasyid Hashim, itu ahli filsafat, ahli fikih, ahli hadis. Muridnya Mustafa Yaqub, alumni Mesir, langsung berguru. Dan dia bertasawuf musafahah. Itu langsung ke gurunya. Bukan dari murid ke murid. Tapi dia langsung ke gurunya. Itu ilmunya luar biasa Pak. Saya pernah memanggil beliau untuk di Zoom meeting. Itu luar biasa kajiannya. Makanya upasangi jangan juga. Karena media sosial sekarang bahaya. Sedikit-sedikit buka, sedikit-sedikit buka. Oh banyak bidah ini. Ini yang jadi masalah. Makanya ia makuk Pak menyamat tema guru. Kemudian saya lanjut. Ini sudah hampir jam 2. Saya punya acara di Sengkang Pak, sudah asar. Lanjut sidrap maghrib isya, baru sudah isya di perbatasan Parepare. Jadi makanya saya naik motor. Tadi malam saya di sini dekat Masjid Nurul Iman ya, Masjid Jami Nurul Iman dekat PLN. Kemudian saya kembali sedikit bahas tentang masalah sholat. Jadi ia sampajangnya Pak Bue pakai kesak atau alat nalengi pong Allah Ta'ala untuk sifat bicara langsung si pong Allah Ta'ala. Dulu kalau orang mau menyembah kepada Allah banyak caranya.
Tapi ketika datang sholat, itu alat yang paling cepat. Cuma kadangkala kita nanti selesai sholat baru berdoa. Padahal idealnya berdoa dalam sholat. Kayak waktu natumilo doang. Ya kota baca ya kana budu ya kana stain, minta di situ. Cukup dalam hati. Yang kedua setelah walak dolin, minta di situ. Karena amin itu ada di sayapnya malaikat dan ada di tiangnya aras. Alif, mim dengan nun. 3 huruf ini ada di sayap malaikat. Siapa yang mengucapkan itu maka malaikat akan mengibaskan sayapnya dan itu tembus ke aras. Makanya kalimat amin itu tidak sembarang, Pak. Cuma saya tidak kaji karena itu agak lama, setengah jam kalau ini mau dibahas. Dari lafaz itu. Karena sebenarnya kita kan begitu, Pak. Itu ikut. Makanya manusia itu kalau tidak sholat, ternyata tahu, Pak, memang. Iya. Ya nangka tahu dia nasampaya, ternyata tahu. Kenapa? Karena sholat itu sebenarnya kita. Dan kita itu adalah Nurul Muhammad. Bapaknya ruh adalah Nurul Muhammad. Bapak lahiriah kita, ya itu kulino. Makanya solawat itu ada 2. Ada solawat Nurul Muhammad, itu solawat ke bapaknya ruh. Kekah? Sallallahu ala Muhammad. Ya kok Allahumma sholli, itu fi'il mudhari. Kalau sallallahu ala Muhammad itu bentuk madi. Kenapa? Karena dia pernah janji alimal lahiran Nabi tadi salawaki memang. Makanya pakai sallallahu. Ya kok Allahumma sholli itu sudah ada. Ini tuh nak kedete salawat Jibril. Padahal sebenarnya itu adalah salawat Nur Muhammad. Tapi angka Pak bukana. Sebelum kita baca itu baca. Innallaha malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Kita baca ya. Kenapa kita baca? Sallallahu ala Muhammad. Kemudian. Ia tuh sampayangnya Pak Bu. Sitongan na modal lah. Salat sunat duha 2 rakaat itu sedekahnya tubuh. Pak itu watakale hanya hak pakai bukan hak milik. Cuma mega tahu salah paham. Tubuhnya dirubah, alisnya dikasih naik. Kenapa? Karena dia anggap dia yang punya. Padahal hak pakai bukan hak milik. Itu cuma dipinjam Pak. Kalau mobilnya tetangga dipinjam, jangan kasih pindah spionnya ke atas. Nanti marah yang dia punya. Allah juga begitu. Karena Allah pinjamkan kita tubuh. Itu sudah paten jadi. Jangan kasih pindah. Kenapa orang yang cabut alis dan yang mencabut itu kena hukuman? Karena Allah murka. Nanti kalau meninggal dapat ketemu di kuburan. Enggak begini dulu kau lahir. Kenapa alismu pindah ke atas? Itulah mendapat siksaan. Karena orang yang disiksa karena memindahkan itu termasuk orang yang tidak mensyukuri nikmat. Dikasih gratis toh? Kasih gratis Pak. Mega tahu maka dia kasih tidak miskin Pak, tidak ada orang miskin. Tahu mau pergi nih Mega. Ika tahu kasih ya sangi tahu kasih melo iman rena degaga, angka kau kobone, tidak ada. Ia Mega tahu pergi, angka motorona melo imangoto, itu Mega. Ia na tu Mega maki buat surat keterangan kurang mampu. Penuh kantor desa. Iya. Ternyata kasih Pak, tahu mau pergi nih. Karena selalu merasa haus. Coba gare tareking, kota sangele tadi tasogi, tareking ni gare. Melo ki gamas sumbangan ni matata. Atau katau maka dapat beli kak mata musiwali. Wali si ratu juta kada dia balu. Atau do cilita gare tabalu 500 juta si wali melo ki ka balu. Atau ingat tak, laila gama pamula kuyase layawa. Wajah 200 juta. Coba gare rewa ki bulata matu tareking, se kopi do cili kunapa melo balu, se kopi mata kunapa melo balu, se kopi ga kunapa melo balu. Napa tatato ko kalkulatore, tak dengan kana ko. Nilai kita itu mahal sekali, tapi kadang kita tidak mensyukuri. Ya. Memang begitu, Pak. Manusia begitu. Tuliam itu cedek naita. Macam ini makan jak mana aku tapi yang kejarawan kesejarawan aku begitu. Iya. Kadang yang sedikit itu jadi masalah. Padahal banyak. Makomet itu, makomet TV tak Pak. Karena mu dia dalam masjid na samaga panak na yanu. Ya begitu. Lama beri jama, ya to muli katu bene na pui mak dia na kenal masjid. Kan biasa begitu. Tulilari loko miro. Ini yang jadi masalah Pak.
Makanya syukuri pemberian Allah. Jangan pernah rubah itu. Mata jangan dirubah. Alis jangan dirubah. Gigi ada yang mengatakan, ulama mengatakan, kalau memperindah tidak masalah. Makanya pakai celak tidak masalah. Itu memperindah. Kalau cukur baru pindah, pada kayak tikungan masuk ke sini itu tidak boleh. Perempuan sekarang kan banyak pak lain-lain. Hari Senin matanya kuning, hari Selasa biru. Dia tuh kagak kowe. Iya. Mendari ka masalah mite. Makudara si matan. Iya. Yang indah itu berwudu. Berwudu sebelum tidur, berwudu sebelum mandi, berwudu sebelum sholat, berwudu sebelum makan, sebelum memotong kuku berwudu, sebelum menggunting rambut berwudu. Kenapa? Supaya semua benda yang terlepas dari tubuh kita dalam keadaan suci, dan itu tidak akan pernah berhenti bersikir hingga dia hancur. Kadangkala kita mau gunting kuku tidak berwudu. Ajin neki napa matoba? Awali dari mana? Dari tangan kanan, telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking, baru kembali ke ibu jari, supaya tidak kena penyakit kulit termasuk panoh, tidak kena. Kalau ambil jari telunjuk baru ke sini, baru kembali ke sini, baru ke sini, baru ke sini, maka itu tidak akan miskin hingga dia meninggal. Itu potong kuku saja pada hikmahnya. Cuma kadang kita potong kuku, nah, ini jadi masalah. Kemudian saya lanjut, makanya orang tua dulu itu Pak ada istilahnya pemali, pemali. Tahu? Magina pemali. Semua kalimat pemali itu paling berkisar pada 3 hukum. Ya kodena haram, makruh. Kalau tidak makruh berarti membawa mudarat. Agak nasab. Pemali, sandre, oko, daun pintu. Daun pintu itu tidak boleh disandari. Kenapa? Orang yang sandar di daun pintu itu susah disembuhkan kalau kena penyakit. Susah. Yang kedua, ditolak rezekinya 40 hari. Bilang itu perkata orang tua, bukan. Itu hadis Nabi. Coba buka kitabnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Dalam kitab Akhlaqul Libanin. Pada bab terakhir dia tulis. 8 perbuatan yang menolak rezeki selama 40 hari. Yang pertama, sandar di daun pintu. Yang kedua, ini yang banyak. Menggunakan pakaian yang sementara dipakai sebagai lap. HP na nalulukan ko kulipan. Perempuan yang paling banyak. Malay kaca, gelas, angkaun na dastar na nagatang. Itu menolak rezeki 40 hari. Bu. Itu hadis Nabi. Ini yang banyak. Kemudian ya luluka wajujumelo ipake. Kegayasang. Biasa buka baju maka demi cuci mesesak ko bajai. Kemudian ia rona luluka napa tamo ko onrong tempat cucian. Itu pantangan. 40 hari itu rezeki tertolak. Bahaya itu Pak. Itu dalam kitab ya, dan itu hadis. Kita bisa buka Al-Kutubut Tis'ah. Kitab 9 kitab hadis. Pada Sunan Ad-Darimi itu di situ dijelaskan lengkap. Ini penting. Ini sudah hujan, juga pas 1 jam saya ceramah. Makanya yang terakhir, saya wasiatkan. Kunci Isra Mi'raj adalah sholat. Artinya, jadikan sholat sebagai solusi. Magina kada nabita, as-sholatu miftahu kulli khair. Karena Nabi sudah tahu, urusanmu biarkan Allah yang mengurus, sholatmu yang kau urus. Nah sebab maka dari Allah Ta'ala, ya kau ngurusi agamaku, ya pemurusi linum. Banyak orang mengatakan, jolo na selesai urusannya napa ki mas sempajang. Padahal dia tidak paham bahwa urusannya Allah yang mengurusnya. Itu kuncinya. Kemudian ajak lalu namanya bicara tak sempajang. Yang pati tajamai. Maka tu tahu maka daru tu na balalin rona degana lolonga ko deni sangisa na sampajange. Rata-rata tahu dia dah sempajang mak bicara makotu. Sampai mi poli. Ya ko makade makadaru tumbal alin rom dega mulolong tapudangi makadatan niaga pi palolong akong kena balang. Ya, guru tak kali sedendre makada itimbang makapaina tan ditimbangan ude. Ya kong kamu jamang kay taja ko dega mu jamang dega tajam. Kuncinya begitu. Nanti Rasulullah yang menyempurnakan. Makanya kaya sampaja sunnah, sampaja paten pele penambal. Sholat fardu tidak mungkin sempurna. Kau nggak tahu makanya peringerak aja teman-teman. Peringeran makanya saleh bacaan.
makanya bacana sale peringarana, makanya bacana peringarana sale garakana. Nataru makanya bacana nalupai makada sian rekan. Rokok na nataru makanya tak de peringarana. Karena telu aga-aga melo ipak kesamang, tidak mungkin sempurna. Makanya kasa sampaja sunnah itulah yang menutupi kekurangannya. Tapi mega tahu masih sapa, ya mi kumalapa itay nangka. Angka pat tempele na degawat di na tempele. Itu masih sama tu. Makanya lakukan itu. Tidak ada orang sempurna, Pak. Namun maka kanjana Allahu Akbar. Pak. Tatap lese. Bismillahirrahmanirrahim. Lakin ronya rotaro sandala aku menaruh kenal itu. Alhamdulillah rabbil alamin dapat dikumpuruk ku kapang ku. Makoro. Iya tu ampai Pak sampajange makre to pandrite. Ia sange maringerang narik kode atau maringerang. Angkat itu makna de ya ku ingerang sandala aku napuange matowi ngerang tau kapau-pau ya tu. Kenapa? Ya kau mengerangi puamu tidak ada yang kau ingat. Tapi ya kau mengerangi langit tidak mungkin engkau mengingat Allah. Begitu kuncinya Pak. Kita coba nih gare. Tingerangi puang Allah Ta'ala tak di mana tu langit. Tapi ya kau tingerangi langit itu hilang Allah. Cuma kalau merasa diawasi oleh Allah memang cocok. Tapi kalau mengingat Allah itu berat. Paham itu? Tapi kuncinya yang penting tepalisai. Rokok ki maringerang. Toko pole rokok maringerang. Suju ki maringerang toki. Ya kodena ya rota pake. Ya ki bani makanan ita ka puang Allah Ta'ala. Apa duan rupa tu tau masam pajang. Angka nita alena mendre. Ya na tumaket ta. Allah. Wah. Wah. Ada yang hanya merasa disaksikan. Dia tunduk. Maka dana ita ka puang Allah Ta'ala. Dari situ ada kalimat. Anta abudallah ka'annaka tarahu. Fa illam takun tarahu. Fa innahu yaraka. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.